Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Hari ini kita lanjutkan untuk belajar lagi soal-soal P3K, bimbingan dan konseling. Waktu yang sudah semakin dekat, semoga teman-teman sudah semakin siap untuk menempuh ujian P3K BK. Kita langsung mulai untuk pembahasan soal nomor 1. Seorang siswa menelpon guru BK tengah malam dengan terbata-bata dan terisak-isak. Tak ada gunanya saya hidup dan berniat untuk bunuh diri. Konselor segera menutup teleponnya dan bergumam, mengganggu saja orang lagi istirahat. Hal ini bisa dilakukan besok. Bagaimana pendapat Anda? A. Asertivitas yang tinggi karena dia membela hak pribadinya. B. Komitmen yang tinggi terhadap profesinya karena menegakkan pelayanan profesional di kantornya. C. Agresivitas yang rendah karena tidak merespon telepon konseling yang telah mengganggunya. D. Komitmen konselor yang rendah karena tidak merespon kepentingan yang dialami konseling. Jawaban yang benar adalah yang D. Di sini itu adalah konselor langsung menelepon telepon dari konseling tanpa menanyakan masalah apa yang membuat dia sehingga ingin bunuh diri. Jadi tidak ada pembahasan tentang apa yang dialami oleh konseling. Kita lanjutkan lagi untuk soal berikutnya. Seorang siswi SMA datang menemui guru BK dan menyatakan kalau dirinya sedang hamil 3 bulan dan berniat menggugurkan kandungannya. Siswa tersebut meminta guru BK atau konselor merahasiakan hal tersebut dari orang tuanya. Tetapi guru BK secara diam-diam menyampaikan kepada orang tua siswi mengenai kejadian tersebut. Menurut Anda, bagaimana tindakan guru BK tersebut? A. Benar karena hamil di luar nikah memang harus disampaikan kepada orang tua dan menggugurkan kandungan bertentangan atau melanggar norma yang berlaku. B. Salah, seharusnya konselor tetap merahasiakan hal tersebut, menggugurkan kandungan, masalah dan rahasia serta tanggung jawab pribadi konseling. C. Benar, selama ini tidak diketahui oleh siswa dan konselor bertanggung jawab atas hal itu. Dan tugas konselor adalah menyampaikan informasi selama masih di sekolah. D. Salah karena konselor mencamuri urusan pribadi konseling yang sudah dewasa. Jawaban yang benar adalah yang A. Jadi benar ya kalau konselor itu memberitahu kepada orang tuanya karena ini bertentangan dengan kode etik atau norma yang berlaku. Kita lanjut ke soal berikutnya. Banyak siswa yang tidak percaya kepada konselor karena tidak mampu menyelesaikan masalah. Hal ini disebabkan karena kemampuan komunikasi konseling yang kurang pada konselor. Melihat situasi ini, menurut Anda apa yang seharusnya dilakukan konselor? A. Mengikuti pelatihan konseling yang kredibel dengan tema komunikasi konseling. B. Meminta bantuan dari lembaga konseling untuk membantu menyelesaikan masalah yang dialami siswa. C. Mengikuti berbagai pelatihan. D. Menanyakan kepada siswa layanan seperti apa yang diinginkan. Jawaban yang benar adalah yang A. Jadi dalam hal ini konselor sebaiknya mengikuti pelatihan konseling yang kredibel dengan tema komunikasi konseling. Jadi agar bisa melaksanakan komunikasi konseling dengan baik kepada konseling. Itu yang baik ya. Kemudian sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Pada saat guru BK sedang memberikan layanan bimbingan dan konseling, tiba-tiba tanpa ketuk pintu seorang staf masuk dan menyampaikan pesan pada guru BK bahwa ia ditunggu kepala sekolah untuk rapat. Tindakan guru BK yang sesuai dengan kode etik BK adalah A. Mengatakan kepada konseling untuk tetap menunggu di ruang BK dan akan melanjutkan konseling setelah rapat. D. Meninggalkan konseling dan segera mengikuti rapat. C. Melanjutkan konseling dan tidak menghiraukan rapat. D. Meminta izin kepada konseling kemudian menyampaikan pada staf bahwa dia akan menyusul rapat setelah konseling usai. Jawaban yang benar adalah yang D. Jadi dalam hal ini untuk profesi konselor itu tetap mengutamakan konseling terlebih dahulu, kemudian nanti baru mengikuti rapat. Jadi mengutamakan masalah dengan konseling dulu diselesaikan, kemudian baru mengikuti rapat. Kita lanjut ke soal berikutnya.
Seorang konselor perempuan menaruh kepercayaan kepada guru BK dengan mengungkapkan bahwa dia mendapat pelecehan seksual dari ayah kandungnya dan memohon bantuan. Tanpa melakukan pendalaman masalah, guru BK langsung mengungkapkan ini kepada guru agama dan juga kepala sekolah. Pada konteks ini, guru BK melakukan pelanggaran kode etik: A. Asas keahlian, B. Asas keterbukaan, C. Asas kerahasiaan, D. Asas kekinian. Jawaban yang benar adalah yang C, asas kerahasiaan. Jadi dalam hal ini konselor itu sudah percaya kepada guru BK, tapi guru BK malah menyampaikan kepada guru agama dan juga kepala sekolah. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Pak Budi adalah seorang guru bimbingan dan konseling. Berdasarkan hasil wawancara konseling dan observasi terhadap salah satu konseling diduga mengalami bipolar atau manik depresif. Pak Budi mencoba mengatasi masalah tersebut sendiri. Menurut kode etik BK, tindakan Pak Budi tidak sesuai karena melanggar A. Nilai-nilai hidup, B. Kewenangan profesi, C. Hak konseling mendapat pelayanan, D. Tugas-tugas guru BK. Jawaban yang benar adalah melanggar kewenangan profesi. Dalam hal ini itu konselor mengalami bipolar. Bipolar itu adalah gangguan mental yang ditandai dengan perubahan emosi yang drastis. Jadi ini bukan tugas dari guru BK. Jadi tidak sesuai ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Beberapa tindakan dilakukan oleh guru BK antara lain: 1. Mengkonseling siswa yang mengalami gangguan jiwa, 2. Memberikan informasi karir, 3. Memberikan informasi cara belajar yang efektif, 4. Memberikan konseling pada siswa homoseksual, 5. Menyampaikan rahasia teman sekelasnya, 6. Melakukan latihan kelola diri. Dari 6 tindakan tersebut yang merupakan tindakan profesional seorang konselor adalah A. 145, B. 321, C. 236, D. 654. Jawaban yang benar adalah yang C, yaitu nomor 2, nomor 3, dan nomor 6. Kemudian kita lanjutkan lagi ke soal selanjutnya. Saat dana sekolah untuk mengembangkan profesionalitas guru kecil dan ada peluang mengembangkan diri di awal tahun ajaran sekolah, keputusan guru BK yang tepat adalah mengikuti A. Lokakarya olah data, B. Pelatihan sertifikasi tes, C. Diskusi asesmen kebutuhan, D. Seminar konseling berpusat solusi. Jawaban yang benar adalah mengikuti yang C, yaitu diskusi asesmen kebutuhan. Dalam hal ini itu kalau karya kan mesti ada biayanya, pelatihan juga, seminar juga, tapi kalau diskusi itu biasanya tidak ada biaya dan ini dilakukan pada tahun ajaran baru, jadi sesuai dengan kebutuhannya, yaitu asesmen kebutuhan siswa. Kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Dari laporan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, didapatkan informasi banyak siswa kelas 11 yang terlibat tawuran. Aspek perkembangan yang perlu dikembangkan dalam layanan bimbingan klasikal adalah A. Kematangan emosi dan hubungan dengan teman sebaya, B. Landasan perilaku etis, C. Kesadaran tanggung jawab, C. Landasan yuridis. Jawaban yang benar adalah yang A, yaitu dalam bimbingan klasikal perlunya kita memberikan kematangan emosi dan hubungan dengan teman sebaya untuk menghindari adanya tawuran kembali. Soal selanjutnya, dari hasil wawancara dengan siswa didapatkan data di kelas 9 beberapa anak perempuan berkonflik dengan orang tua karena perbedaan pendapat pemilihan studi lanjut. Dalam merancang bimbingan klasikal, guru BK dapat mendorong perkembangan aspek A. Kesadaran sosial, B. Kesadaran gender, C. Kematangan emosi, D. Wawasan dan kematangan karir. Jawaban yang benar adalah yang D ya, yaitu wawasan dan kematangan karir. Berikut beberapa soal yang saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman dan semakin semangat untuk mempersiapkan belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.